safe and sound. I can lift you up. I can show you what you won't see and take you where you wanna be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Sampurasun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Reza Hirunisa, Saya Nadia Citra. saya Nepal Ramadhani, Saya Sofa Ismail Kalbi. saya Nevi Laila Ramadhani. Saya Rega Gunawan. Dan saya Muhammad Rifki. Kami dari Institut Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Jamaluddin MPD. Di sini kami akan mengobservasi Sanggar Seni Ruang Putra Lumigar. Di sini kita akan mengunjungi kuliah dari Sanggar Seni Ruang Putra Lumigar yang ada di Ujung Berung. Ayo kita ikuti kesesarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Bapak. Dari mana? Dari Institut Pendidikan Indonesia. Ada keperluan apa? Nah, di sini kami akan melakukan observasi kepada Bapak sebagai penggiat seni reak di Ujung Berung. Ya, silahkan masuk. Lingkung Seni Reak Putra Lumigar merupakan kelompok kesenian tradisional reak Sunda yang berada di wilayah Ujung Berung, Bandung. Tepatnya di Jalan Kampung Baru RT 02 RW 05 yang aktif melestarikan budaya lokal melalui pertunjukan seni reak yang melibatkan barongan, topeng, dan musik perkusi seperti dogdog. Kesenian ini kerap ditampilkan dalam hajatan dan acara adat, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat berbasis seni dan budaya dengan melibatkan generasi muda secara partisipatif. Keberadaannya menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas sosial dan kebersamaan masyarakat. Sejak kapan adanya kesenian ini dan bagaimana sejarahnya? Oh, nah yang pertama ya mungkin awal ini menurut sumber yang bisa dipercaya ya. Mulai berdirinya reak dibawa dari Sumedang ya, awalnya dari Sumedang, kota Sumedang. Nah, di situ mungkin dulunya yang namanya reak untuk acara peresmian atau acara upacara adat dulunya ya, atau juga kesininya buat pesta panen atau ibarat buat pemindahan padi ya, yang dari sawah dipindahkan ke lumbung ya, diarak dengan kesenian ini. Nah, kalau buat berdirinya seni reak di Bapak Nah, kalau di sini mungkin yang namanya seni reak berdirinya atau digalakannya karena Bapak penerus ya, penggiat ya, bukan pendiri. Kalau buat Putra Lumigar tanggal 7 bulan 7 2017 mungkin sampai sekarang ini. Dalam acara apa saja kesenian ini ditampilkan? Banyak ya. Yang namanya seni reak sekarang yang ada di Ujung Berung, khususnya Putra Lumigar, sudah membudaya masyarakat dan sudah mungkin sudah di hati lah ya, sudah tidak bisa dilepaskan antara seni dan masyarakat.
mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, dan juga orang tua ya. Banyak buat acara hajatan pernikahan, buat acara hitanan, buat acara ulang tahunan dan sebagainya, banyak lagi ya. Dari ini semua, siapa aja sih yang bisa terlibat, bisa masuk ke seni Sanggar Putra Lumigar ini? Nah, dari sini ya, kalau yang namanya seni ya, dari semua kalangan, mungkin dari kalangan dewasa ya, entah itu mau perempuan atau laki-laki juga sama ya. Yang penting terpanggil hatinya untuk melestarikan yang namanya seni ya. Kenapa begitu? Kenapa seni mesti dilestarikan sampai sekarang ini? Karena biar untuk menghindari hal-hal yang datang budaya-budaya asing untuk menjegal atau menghindari yang dari kalangan asing. Kalau misalkan buat alat sama perlengkapan buat seni reak itu apa aja Pak biasa yang dipakai? Jadi simboliknya. Ya. Bentar ya. Begini. Alat yang dipakai dalam seni reak banyak ya, banyak. Mungkin buat alat musiknya atau alat ketukannya ya. Yang pertama tiringtit atau tihtir, nah, yang berukuran paling kecil, ya, untuk membuka suara pertama, ya, suara ketukan pertama. Dan yang kedua tung, ya, itu ukurannya lebih besar dari yang pertama, ya. Itu sambungan dari suara pertama, ya. Dan yang ketiga berung ya. Berung juga sama, cuman beda ukuran lebih besar lagi. Nah, yang keempat bangplak atau badublag ya. Jadi lain orang beda-beda mengucapkannya, ada yang mengucapkan bangplak atau badublag ya. Soalnya dari alat ketukan tersebut bisa dikolaborasikan ya, dikolaborasikan tergantung yang punya pola ya, anak-anak yang mengetuknya gitu. Jadi bisa gimanain aja untuk menarik masyarakat biar tertarik ya gitu. Dan ada juga bedug. Nah, itu bedug sebagai tambahan ya. Nah, dan juga alat yang dipakai yang ada di reak ya, barong ya. Barong untuk apa? Alat barong itu untuk seni yang dimainkan ya, mainkan anak-anak, entah itu perempuan atau laki-laki. Kebanyakan laki-laki ya kalau di sini. Ada yang menyebutnya barong atau barongan atau bang barongan. Kalau di Sunda, kalau di sini bang barongan atau barong gitu. Dan lagi mungkin kesininya banyak tambahannya, kayak ada apa pengeras suara ya. Lantaran di sini juga ada sinden, ada apa pemain tarompetnya untuk melengkapi ya, untuk melengkapi, dan banyak lagi yang lainnya. Apa sih upaya yang dilakukan untuk melestarikan kesenian ini, Pak? Nah, upaya untuk melestarikan kesenian khususnya reak ya, Bapak pribadi tidak segan-segan untuk menarik anak-anak ya, cek Sundana mah ngagerok ya, untuk menarik hati anak-anak untuk bisa mencintai yang namanya budaya ya yang ada di Indonesia, khususnya seni reak yang ada di Ujung Berung ini ya, biar tidak terbelenggu dengan budaya-budaya asing. Buat itunya kendala apa sih yang Bapak hadapi dalam mempertahankan supaya kebudayaan itu tetap ada di era zaman sekarang kan semuanya serba modern, apa-apa pakai alat
canggih, terus kesenian juga sekarang Udah mulai banyak jarang. banyak yang digantikan sama pengaruh-pengaruh luar. Oh, begini. Kita harus bisa dari zaman ke zaman pasti banyak perubahan ya. Tapi kalau kata orang Sunda, ya kata orang Sunda dulu, ya zaman harus kita kuasai. Jadi cek sunana orang teh kudu bisa ngikelan zaman. Itu makanya dalam seni reak yang Bapak galakan di sini, Bapak sebagai penggiat ya, atau mungkin bisa dibilang sesepuh ya. Nah, di sini bukan tidak bisa mengkolaborasikan alat seni yang ada di reak ini dengan alat seni yang lain, bukan tidak bisa. Kembali lagi ke anak-anak yang berkarya ya. Nah, di situ bisa dipadukan dengan apa kayak gitar ya, melodi bisa dipadukan dengan kendang bisa ya. Jadi sebenarnya seni reak bisa dikolaborasi alat musiknya atau alat ketukannya sebenarnya. Kalau misalkan Pak latihan, kalau kan setiap ada acara, nah itu latihannya tuh berapa kali atau gimana? Sebenarnya yang namanya latihan kembali ke anak-anak, Bapak pribadi tidak menjadwalkan latihan. Mungkin lantaran di sini anak-anak banyak yang bekerja dan yang sekolah. Mungkin di situ yang namanya latihan cari luang aja. Longgarnya luang mereka untuk bisa berlatih dan berkarya. Terus Pak, bagaimana makna simbolis yang terdapat dalam gerakan musik atau kostum kesenian dalam Putarung Migar ini Pak? Simbolis atau makna mungkin diawali dengan kostum dulu ya. Kenapa Putra Lumigar memakai kostum atau atribut ya yang beda dengan yang lain? Mungkin ini lantaran anak-anak mungkin sudah mencintai yang namanya merah ya, makanya di situ ada yang namanya merah merona ya. Makanya Putra Lumigar dominan dengan warna merah ya, makanya di sini banyak kayak barong itu pun dikasih warna merah ya, di roda pun warna merah. Malahan yang Bapak buat sekarang itu alat yang sekarang juga sama, ini warna merah. Contoh ini ya, ini udah dominan warna merah, ini belum beres, baru kepalanya aja, belum ke bawahnya ya. Ini Bapak bikin sendiri ya, Bapak bikin sendiri Dari apa itu Pak? dari kayu. Diukir. Iya, diukir dari kayu tuh, diukir ya. Ya mungkin menjadikan hasil begini ya. Sama semua Bapak juga yang bikin ya. Dari semua itu barang-barang semua ya, Bapak yang bikin. Jadi tergantung hati Bapak membentuk yang bagaimana polanya gitu ya. Ini yang namanya bang barongan atau barong ya. Cuman beda-beda bentuk mungkin ya, beda-beda bentuk gitu. Tergantung moodnya Bapak mau ngebikin bentuk yang bagaimana gitu kan. Pak, proses untuk jadinya berapa lama? Oh iya, pembuatan alat-alat gitu bikin sendiri semuanya? Ya bikin sendiri. Semuanya bener? Ya bikin sendiri. Rata-rata berapa lama gitu Pak buat satu alatnya, berapa lama ya. pembuatannya? Begini, yang namanya alat seni ya kayak ini tergantung moodnya Bapak. Jadi tidak bisa ditentukan berapa hari, berapa minggunya ya. Kadang bisa cepat, kadang bisa lambat. Malah ada Bapak paling pertama membuat barong 3 tahun. Paling pertama ya 3 tahun. Entah kenapa. Itu pun di luar nalar ya. Di luar nalar Bapak, kenapa ini barong yang pertama Bapak bikin sampai segitu lama. Padahal padahal dengan logika ini cuma segini ya. Kenapa sampai 3 tahun baru beres? Gitu. Menjual belikan nggak barangnya? Kalau kecuali kalau ada yang pesen, ya kalau ada yang pesen, ya Bapak bisa mengeluarkan atau menjualnya. Kadang-kadang tergantung pesanan mau
bentuk bagaimana ya bentuknya. Jadi tergantung ini contoh mau yang kayak begini simpelnya ya, mungkin ada gambaran dari mereka ya, atau kadang-kadang setidaknya minimal agak mirip ya gitu. Kalau di kesenian ini teh bisa menjadi mata pencaharian utama atau sebagai sampingan? Yang namanya mata pencaharian enggak juga ya. Kenapa? Soalnya yang namanya di seni justru sebagai tantangan. Seni tantangan, bukan mata pencarian. Justru sebaliknya ini tantangan. Kenapa tantangan? Pertama, Bapak pribadi membuang banyak waktu untuk hal kepentingan yang Bapak yang lebih utamakan sebenarnya. Cuman lantaran Bapak yang namanya seni sudah ada, sudah mungkin sudah di hati sudah bersatu ya, terpanggil hati Bapak untuk bisa melestarikan ini seni, makanya pengorbanan pun banyak yang Bapak korbankan. Mungkin dari ekonomi pun sama ya. Jadi tidak bisa yang namanya seni tidak bisa diutamakan untuk mata pencarian. Gimana hubungan antara pengelola sanggar, seniman, dan masyarakat setempat? Nah, jadi begini. Yang namanya mengelola kembali lagi ke orang-orangnya ya. Contoh kayak Bapak, bisa nggak merangkul mereka? Nah, mampu nggak memanggil mereka untuk bisa melestarikan atau untuk bisa mencintai yang namanya seni? Ya, contohnya ini ya. Ya mungkin di situ. Bagaimana cara kita untuk bisa merangkul, ya, merangkul mereka? Entah itu masyarakat, entah itu anak-anak yang di luar yang awalnya tidak suka akan adanya seni, dan sekarang alhamdulillah banyak yang terpanggil hatinya untuk bisa melestarikan. Pak, kalau misalnya sanggar ini apa punya media sosial atau cara mempromosikannya gimana gitu Pak? Kalau yang cara mempromosikan banyak ya, anak-anak mungkin juga sekarang bisa dibilang modern ya, banyak aplikasi ya, alat-alat untuk bisa menghubungkan untuk menghubungkan dan untuk melebarkan, untuk bisa dikenal di masyarakat luar, bukan di ujung berung aja. Mungkin caranya dengan adanya YouTube, adanya TikTok, adanya mungkin Facebook ya, mungkin dari situlah baru bisa menyebar. Kalau buat pertunjukan kayak gitu ya biasanya ditampilinnya di mana itu? Kalau buat pertunjukan begini tergantung ya. Kenapa tergantung? Jika yang akan menampilkan ini orang hajat, yang hajatan contoh hitanan, nah, mungkin di tempatnya mereka ya, yang di tempatnya yang sudah mereka sediakan semaksimal mungkin. Nah di situ baru bisa tampil. Kalau seperti kayak di alun-alun, terus tempat-tempat yang emang lagi ngadain acara kesenian. Oh ya, nah di situ mungkin biasanya kalau di situ ada yang namanya festival atau event ya. Di situ ada ya, ada. Malahan di sini juga ada. Tiap tahun ada ya, ada acara hiburan ya, acara hiburan termasuk ini seni, dan di ujung berung pun kebetulan seni paling banyak ya, di ujung berung seni paling banyak, bukan reak aja ya. Mungkin intinya khususnya ini reak yang ada di ujung berung gitu. Kalau ini Pak, membahas kendala ekonomi yang paling sering dihadapi oleh sanggar ini sendiri. Nah, jadi begini, yang paling sulit ya, yang paling sulit Bapak hadapi untuk bisa merawat alat yang sudah rusak. Nah, merawat alat yang sudah rusak, contoh kayak simpai, mungkin bahasanya simpai ya, atau wengku ya, atau rarawat lah ya. Banyak yang sudah rusak, ada kulit yang sudah bocor gitu ya, yang sudah tidak layak pakai. Yang di situ pas mungkin
uangnya tidak ada, itu sulit ya. Kebetulan mungkin pas di situ ada momen untuk mengadakan acara hiburan. Terus alatnya belum disiapkan, itu yang paling sulit. Kebetulan uang lagi tidak ada, lagi kosongnya itu. Yang tadi apakah dengan pemanfaatan lewat promosi di media sosial tuh apakah berpengaruh dalam pemasukan sanggar ini dengan? Oh ya, begini. Mungkin kalau di sini mah anak-anak hanya mempromosikan saja ya, mempromosikan saja. Mungkin tergantung mereka yang menyimak atau yang menonton ya, apakah mereka tertarik akan adanya budaya yang ada di Ujung Berung atau tidak ya. Begitu mungkin untuk masyarakat luar ya, mungkin ini mah. Kalau yang masyarakat di daerah Ujung Berung maksudnya alhamdulillah sudah banyak yang mencintai ya dan melestarikan. Bagaimana juga sanggar seni ini berperan dalam menanamkan nilai kebersamaan dan gotong royongnya. Nah, di sini Bapak tidak segan-segan untuk menarik anak-anak. Mungkin bahasanya bisa dibilang mendidik ya, mendidik. Tapi maaf, di sini karena di sini di Lumigar ini ketat, bukan berarti keras ya, ketat dalam aturan. Nah, makanya di sini ke anak-anak mungkin Bapak ngasih saran, entah itu alat yang mau dibetulkan atau apa aja yang mau dibereskan, untuk bisa konfirmasi sama yang lainnya lagi bagaimana baiknya biar alat tersebut bisa digunakan. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan dan pertunjukan yang diselenggarakan oleh sanggar seni ini, Pak? Sampai saat ini mungkin dari awal mulai berdiri ya Seni Riak Kota Lumigar, alhamdulillah ya banyak kemajuan. Kenapa bilang kemajuan? Karena banyak juga yang sudah suka akan seni reak ya, gitu. Khususnya yang ini ya, alhamdulillah banyak masyarakat yang menonton. Mungkin dari situ aja udah kelihatan ya, oh ternyata mereka masyarakat yang awalnya kurang respon ke yang namanya adanya seni ini, seni reak ini, alhamdulillah sampai sekarang udah makin banyak ya, alhamdulillah dari kalangan anak-anak, dewasa ataupun orang tua gitu ya, alhamdulillah banyak yang menonton. Kan di sini tuh ada masing-masing menjadi yang satu, jadi sebagai alat musik, sebagai pemainnya atau apa. Nah, dalam membedakannya bagaimana? Oh begitu ya. Jadi begini, membedakannya yang pertama mungkin dari ketukan alat atau alat musik. Alat musik di sini dinamakan dogdog ya. Alatnya yang dinamakan dogdog. Ya. Nah, namanya, nama seninya ya reak. Ya. Alatnya dogdog, alat yang dipakai. Ya. Nah, mungkin dari dari anak-anak yang menggunakan atau yang memainkan alat tersebut sudah punya sudah punya tempatnya masing-masing, tergantung kepintaran mereka ya. Bukan berarti mereka tidak bisa untuk menggunakan satu dan lainnya, bukan, cuman mungkin anak-anak yang mana, anaknya yang mana atau siapa yang layak untuk tampil. Bukan berarti tidak boleh ya, semua juga layak bisa menampilkan, cuman mungkin yang namanya seni harus punya nilai jual ya, untuk bisa memikat masyarakat. Gimana caranya seni akan dikenang di masyarakat, jangan sampai membuat seni tersebut sebagai bumerang buat mereka gitu. Kalau ini Pak, kan tadi Bapak bilang ada yang masih sekolah gitu-gitu kan. Nah itu teh gimana cara menghadapi perbedaan-perbedaan? Ya, yang ngerti ya. Mungkin di sini lantaran di sini anak-anak alhamdulillah banyak, mungkin kurang lebih 50 orang. Ya. Ya.
Dari Ya, umur dari semua. berapa? Semua, ya. Dari jenjang SD sampai Bukan. minimal, Di sini minimal umurnya. Bapak menerima mungkin kalangan dewasa ya, Oh, iya. kalangan dewasa dari mulai usia SMP ya, SMP ke atas lah ya, SMP ke 13 atas tahun ya, lah. 15 tahun ke atas ya. Jadi mungkin sudah bisa membedakan gitu kan. Kalau yang namanya SD belum bisa, takutnya nanti salah paham. Untung-untung orang tuanya mengerti, paham. Coba kalau nggak kan udah beda lagi ya. Ya makanya di sini di Putra Lumigar rata-rata mulai dari 15 tahun ke atas ya. Nah di sini untuk membedakan, seumpamanya ada kan di sini banyak anak-anak yang udah bekerja, Iya. ada yang kuliah ya, ada yang masih sekolah. Di sini kan paling konfirmasi anak yang satu sama yang lainnya. Seumpamanya nih, ini hari kerja contoh atau hari sekolah ya. Nah, sedangkan ada momen untuk tampil ya, contoh di hajatan. Nah, dari mereka mungkin cek sudah nama badami ya, cek sudah nama badami ya. Nah, di sini siapa aja yang lagi senggang waktunya ya. Nah, di situ baru ada berapa orang contoh untuk bisa menampilkan itu seni. Nah, baru bisa. Mungkin kan yang namanya pulang sekolah kan biasanya yang menampilkan seni dari pagi ya, dari mulai jam 8 atau jam 9 ya sampai beres sampai sore ya, kalau buat hajatan ya. Nah, udah yang pagi nih contoh yang kerja sumpamanya ya, kan kerja banyak yang di shift ya sekarang mah banyak ya yang shift, yang kerjanya malam masuk malam, yang pagi bisa nih contoh bisa kerja main dulu, tampil dulu. Sumpamanya mereka masuk jam 1 siang contoh ya, mulai masuk kerja jam 1 siang. Nah, yang pulang kerja yang siang bisa untuk menggantikan gitu ya. Sama anak-anak yang sekolah juga begitu. Jadi saling kasih konfirmasi dulu. Badami heula cek Sunda namanya. Jadi alhamdulillah mungkin sampai sekarang tidak ada kendala yang namanya buat tampil mah. Alhamdulillah mereka bisa mengkondisikan satu sama yang lainnya. Kalau misalnya sekali tampil gitu Pak, berapa orang gitu yang Terlibat. dari yang mulai alat ya, berapa orang? Jadi sebenarnya minimal ya, tampil minimal mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 minimal 20 orang 20 ya, minimal. Itu belum yang itu teh alat musik aja gitu atau ada yang alat musik mungkin yang dipakai nih, mulai dari terintit 1 ya, tung udah 2 orang ya, berung 3 orang, bangplak udah 4 orang ya, bedug udah 5 orang, kecerek udah 6 orang ya. Itu ada juga tambahan kayak sama sejenis kecerek, cuman beda mungkin bahannya ya, udah 7 orang tuh ya. Belum yang memainkan alat itu, memainkan barong ya, biasanya kadang-kadang 2 orang biasanya ya. Ada juga yang memainkan lumping ya, atau kuda lumping lah kalaunya. Itu udah berapa orang, makanya minimal 20 orang mesti ada yang tampil minimal gitu. Kenapa di reaksi ini kan ada identik yang ada kesurupan nih Pak? Gimana itu Pak? Cara menanganinya gitu Pak? Nah, yang namanya kesurupan, yang namanya di seni ya, di seni reak itu kesurupan sudah tidak aneh lagi. Lantaran kenapa di seni reak banyak yang kesurupan? Identik. Nah, reak identik dengan yang namanya mistis, ya, itu identik. Mesti karena mungkin kan dari dulunya kan begini, reak dulu untuk acara upacara adat ya, atau buat ritual tempat atau lembur. Nah, di situ otomatis para gaib atau para sesepuh, para karbun dulu banyak yang terpanggil
gitu. Banyak yang terpanggil dari semua kalangan, ya. Makanya di situ banyak yang masuk. Nah, di situ makanya identik dengan mistis, reak. Gitu kan? Makanya di reak jangan sudah tidak aneh yang namanya kesurupan. Gitu ya. Kan? Mungkin ada yang mirip.